selamat siang semuanya teman-teman Gen di Semarang. Kembali lagi di podcast perdana kita. Ya, ini bersama teman-teman Gen di Undip. Kita ada podcast di mana sekaligus ini kan kita sekarang ini lagi menghadapi COVID ya. Dan teman-teman itu tuh pasti punya kegiatan yang ataupun aktivitas yang dilakukan di rumah aja. Nah, kita itu dituntut untuk bisa menjaga kesehatan, untuk bisa menghadapi gimana sih cara kita mengatur income selama pandemi ini. Nah, sekaligus bentar lagi nih kita akan memperingati Hari Pahlawan yang tepatnya tanggal 10 November. Kita ini mengeluarkan podcast. Temanya gimana sih kita bisa meneladani perjuangan pahlawan nasional Indonesia hingga mencapai kemerdekaan saat ini. Nah, perkenalkan saya Wanda. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro angkatan 2018. Di sini saya menjadi moderator selama podcast ini berlangsung. Nah, kita akan bahas banyak, tentu nanti dengan narasumber yang sangat menarik, yang pastinya anak-anak ini sudah tahu. Siapa lagi kalau nanti kita akan panggil ya, namanya Kak Satrio. Kak Satrio, halo. Halo Anda. Nah, Kak Satrio ini merupakan salah satu ketua Korkom di Semarang. Dia merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2019 dan 2020. Nanti kita banyak banget belajar tentang dia, gimana sih caranya bisa dapetin beasiswa, gimana sih perjalanan dia menjadi Gen di Semarang. Nanti kita bakalan bahas banyak banget ya. Kita akan mulai pertanyaannya, atau Kak Satrio mau memberi pesan-pesan nih, sekata maupun dua kata dulu. Oke, mungkin aku ucapin dulu selamat pagi, siang, atau sore kapanpun kalian menonton podcast ini ya buat teman-teman semua. Jadi ya kita akan ngobrol-ngobrol gitu ke depan, nanti kita ngobrol santai aja gitu. Jadi mudah-mudahan apa nanti yang aku sampaikan itu bisa memberikan insight lah buat teman-teman gitu, memberikan apa ya gambaran untuk menjalani kehidupan di sisa-sisa tahun inilah gitu. Apalagi sekarang ini tinggal 2 bulan ya Kak ya. Bener banget, sudah mau tahun baru aja kan nggak terasa. Iya. Oke, kita mulai boleh Kak? Boleh. Oke. Nah, ini kan kita kurang lebih pandemi ini tuh udah hampir 8 bulan ya. Selama 8 Kak Satrio itu disibukkan dengan hal-hal apa aja nih? Kayak kampus atau hal apa gitu? Oh, kalau di apa ya, selama pandemi ini sebenarnya nggak banyak hal yang bisa dikerjain sih ya, karena kita tahu sendiri lah, karena kan keadaannya sedang kayak gini. Tapi kan kemarin sempat produktif sih di awal-awal tahun kan sebelum pandemi, itu sempat alhamdulillah masih sempat bisa jalan-jalan ke Bali sama Lombok kemarin, KKL bareng teman-teman. Oh iya. Gitu, itu asik tuh sebelum pandemi. Terus karena pandemi, aduh mulai pusing kan mau ngapain ya, paling ngebem gitu kan. Ya aku kan masih aktif di BEM FEB kan, jadi masih ngebem aja. Proker juga masih jalan walaupun online kayak gitu. Jadi dia ngepantau anak-anak lah, kan aku jadi kaki di situ, jadi ngepantau bocah-bocah nih kerjanya kayak gimana gitu. Terus kemarin juga sempet ini sih KKN, kuliah kerja nyata dari UNDIP. Ya alhamdulillah sih, sebenarnya KKN kemarin agak keren sih, karena aku nggak kepikiran gitu bisa KKN gitu kan, karena kan kalau biasanya di Undip kan KKN kan penyebarannya cuma di sekitar Semarang aja, di daerah-daerah Pantura gitu, pantai utara kan. Tapi kemarin ada KKN pulang gitu kan karena COVID, jadi alhamdulillah bisa KKN di rumah sendiri gitu kan, di Wonogiri. Jadi seru ya. Seru, asik ya, berkumpul kembali dengan teman-teman lama lah, teman-teman SMP, SMA kayak gitu kan, bersama warga-warga lokal gitu kan. Jadi ya udah lebih akrab aja gitu. Terus KKN kemarin juga sibuk banget ya, karena aku KKN jadi korwil juga sih, jadi koordinator wilayahnya di Wonogiri. Jadi harus sering bolak-balik ke kabupaten lah, ngurus ini itu dan lain-lain. Jadi sangat produktif sih kalau kemarin waktu KKN sekitar bulan Agustus sampai sekitar bulan Juni sampai Agustus. Terus selain itu ya ini di BI gini-gini kan juga bikin produktif nih di Genbi.
alhamdulillah kan jadi ketua korkom kan. Terus kemarin juga baru selesai ada project gitu di BI kan terkait UPK 75 sama UMKM Gayeng gitu, ya bikin jadi cukup produktif lah gitu di Iya. masa pandemi ini gitu Wan. Apalagi yang udah sibuk ya kak, udah sibuk terus makin ada project, itu keren banget loh bisa bagi waktu. Ada tips Ya, and triknya nggak nih buat bagi waktu gitu tuh gimana? kalau untuk membagi waktu sebenarnya kan itu kan kembali lagi ke konsep awal diri kita ya, karena gini, teman-teman tuh harus tahu dulu gitu kapasitas dari diri kalian masing-masing, entah itu kapasitas work time atau tentang apa ya, ya tentang kemampuan diri, tentang waktu dan lain-lain. Karena ketika teman-teman ingin mengambil sebuah proyek katakanlah, atau teman-teman ingin mengambil sesuatu yang baru di hidup kalian, pastikan kalian udah tahu dulu selama periode itu kalian tuh ada kerjaan apa aja. Ketika emang kalian merasa nggak mampu ya nggak usah dipaksain gitu. Jadi kemarin kan ada proyekan dari BI, ketika ada tawaran masuk itu ya coba aku rank-rank dulu lah gampangannya, apa sebenarnya kerjaanku tuh apa aja sih yang masih harus aku kerjain kayak gitu kan. Nah tapi ternyata ketika udah di list nih, ternyata oh masih bisa masuk nih nambah satu kegiatan, ya udah diterima kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu kegiatan kalian yang udah kalian pegang duluan apa, baru ketika ada kegiatan tambahan kalian sesuaiin. Kalau memang bisa silahkan diambil, kalau enggak ya kalian saja diri aja, nggak usah terlalu ambis gitu. Nah, terus kalau kasih trio bikin time schedule gitu juga nggak? Pasti. Kalau Bikin. aku buka kalender HP ku ya itu isinya penuh dengan coretan-coretan gitu. Oh mungkin boleh bantu ditampilin kali ya saya. Gak usah ya. Oke oke. Nah dari aku sendiri nih melihat, dan tentunya teman-teman yang nonton di sini nanti tuh melihat kalau Kak Satria itu jadi pribadi yang sangat aktif. Nggak Ya, cuma aktif selain aktif di rumah juga aktif di kampus gitu kan. Terus juga aktif di Genbi sendiri. Nah kalau Kak Satrio ini tuh punya nggak sih kayak magic word yang ditanamkan di diri Kak Satrio sendiri? Ada nggak? Boleh mungkin bagi-bagi dikit gitu. Siapa tahu bisa niru kan ya. Oke. Kalau untuk magic word ya, untuk aku menjalani semua aktivitasku yang tadi kata teman-teman aktif produktif itu, aku cuma simple aja sih kalau kata-kata yang selalu aku pegang, dan ini selalu aku sampaikan juga sih ke anak-anakku di PSBM BEM atau ke teman-teman yang lain gitu, biasanya juga aku sampaikan juga. Jadi ini sih, bismillahnya dulu ntar juga sukses. Nah, bismillah dulu ntar juga sukses ya. Oke. Iya. Okay. Jadi itu sebenarnya intinya gini sih. Jadi tuh setiap apapun yang akan kita laksanakan, gitu jangan pernah lupa untuk melibatkan yang di atas gitu. Karena kebetulan kan aku Islam, jadi ya aku selalu melibatkan Allah, makanya ada Bismillah juga di situ. Jadi di situ kalian tuh jangan pernah lupa setiap kalian yang kalian laksanakan, setiap apapun yang sedang kalian kerjakan, pastikan di situ kalian melibatkan Tuhan. Insya Allah nanti dalam perjalanannya ya pasti akan sukses gitu. Gitu. Nah, terus nih Kak, selama pandemi ini, kalau boleh tahu goals atau impian Kak Satrio yang sebenarnya harus digapai tahun ini ada nggak? Kalau goals yang ingin digapai tahun ini, ya ada sih. Salah satunya mungkin ya jadi ketua Korkom gitu, alhamdulillah kan tercapai gitu. Terus ya mungkin masih ada beberapa goals lagi sih yang sebenarnya juga agak sulit juga dicapai gitu, karena sekarang kan kondisinya sedang pandemi gitu. Misalnya kayak tahun ini sebenarnya aku pengen ambil kayak short English course gitu di Pare atau di mana gitu kan, asik itu di kampung Inggris kayak gitu. Nah tapi kan karena pandemi kayak gini jadi nggak bisa kayak gitu. Terus dia kayak banyak kegiatan soft skill yang pengen aku ikutin, seperti pengembangan soft skill yang ingin ikutin gitu, tapi kan karena pandemi jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus berdamai lah dengan keadaan yang ada sekarang ini gitu. Wah, Iya, pastinya tentu ada hambatan ya Kak ya. bener Iya. banget. Tapi sedih nggak? Yang sedih nggak kayak waktu, aduh, aku nggak jadi nih ke Pare atau aku nggak jadi nih gini. Sedih nggak Kak? Kalau 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 sedih ya pastilah, karena kan Iya. sebenarnya ini dari awal tahun, bener-bener awal tahun kan udah di plan gitu kan, tapi ternyata ketabrak sama kayak gini. Jadi kok kayak udah bikin 2020 goal gitu loh, tapi ternyata
setelah ketabrak pandemi jadi berantakan semuanya, ya pasti sedih lah, sedih. Tapi ya kembali lagi ke awal tadi sih, kita harus bisa berdamai juga dengan keadaan, karena kan ya siapa sih yang mau ada pandemi gitu, siapa yang mau ada penyakit kayak gitu. Tapi faktanya kan kita sedang dilanda hal seperti ini, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus mencoba berdamai gitu dengan keadaan ini gitu, walaupun susah gitu rasanya. Di tahun 2020 ini kan kita tuh dituntut gitu ya kak ya. Nah, dengan nuansa-nuansa yang takut, khawatir, bahkan kita tuh nggak percaya sama diri sendiri dengan nuansa-nuansa negatif di sama COVID ini. Nah, apa sih hal yang bisa kayak ibaratnya hal krisis yang membuat diri kita tuh bisa menanamkan positif itu loh. Kalau Kak Satrio ada nggak? Gimana ya caranya? Dari negatif ke positif gitu, membawa diri atau gimana? Kalau dari Kalau Kak Satrio. kalau dari aku, untuk apa ya, menyikapi situasi yang seperti sekarang ini ya kan, sedang lagi krisis benar itu tadi, terus biar kita bisa selalu menjadi hal yang positif, ya kuncinya ya kalian harus berpikiran positif itu sendiri gitu. Keep your mind in positive trust gitu. Jadi teman-teman harus selalu memang benar-benar berpikiran positif gitu, menjaga pikirannya, karena kan kebanyakan orang apa ya, pasti pikirannya amburadul lagi ya kan, jadi berubah gitu. Nah maka dari itu di sini teman-teman harus selalu menjaga pikirannya positif gitu, jangan terlalu berpikiran yang negatif, ntar gini ntar gini, kurangin prasangka lah kayak gitu. Jadi ketika teman-teman selalu berpikir positif, bahkan itu kan di penelitian itu aku sempat baca juga, kalau kita selalu berpikiran positif, menjaga diri kita selalu berpikiran positif, itu juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, imunitas kan itu kan sangat penting gitu di situasi seperti sekarang ini. Nah, maka dari itu pertama banget yang harus teman-teman lakukan, teman-teman tuh harus selalu menjaga pikiran kalian terus positif. Gitu. Banyak sekali hal yang bisa kalian lakukan. Mungkin kalian bisa melakukan kegemaran kalian, hobi kalian. At least walaupun kalian sedang gampangannya di rumah terus gitu kan, kalian nggak bisa banyak keluar, kan masih banyak hal yang bisa kalian lakukan di rumah. Mungkin kalian bisa coba mulai bercocok tanam, kan itu kan banyak orang-orang yang sekarang bercocok tanam kayak gitu. Atau kalian do something in your house, cooking misalnya kan, muncul set baru kan sekarang di TikTok, di Instagram, yang dia suka memamerkan apa yang sedang dia masak kayak gitu. Jadi atau enggak minimal, atau mungkin kalian suka baca kan, ini sekarang saatnya kalian punya banyak waktu untuk reading your favorite book kayak gitu kan. Jadi di sini pokoknya banyak lah hal yang bisa kalian lakukan di rumah yang menjaga pikiran kalian tetap positif. Jadi kalian bisa selalu keep positif kayak gitu. Sama yang pasti stop menyalahkan segalanya kayak gitu, karena kita nggak bisa juga menyalahkan pandemi, kita nggak bisa menyalahkan Chinese katakanlah gitu kan, karena ya emang ini udah takdirnya seperti ini kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan pihak manapun, kita harus apa ya, karena ya ini udah terjadi, dan mau nggak mau kayak yang aku bilang tadi, kita harus berdamai dengan semua ini gitu. Jadi jaga pikiran positif, lakukan hal-hal yang sekiranya membuat kamu menjadi nyaman di rumah gitu. Jadi kalian nggak perlu keluar rumah, kalian nggak perlu untuk melakukan hal yang tidak perlu di luar rumah gitu. Jadi kalian bisa tetap jaga diri di rumah, belajar hal-hal baru, itu bisa menjadi hal yang sangat positif sih untuk di masa sekarang gitu. Begitu, Wanda. Oke, begitu ya tadi. Nah, balik lagi nih. Tadi kan kita di rumah ya, Kak. Di rumah kalau kita cuma nontonin TikTok doang, scrolling TikTok, Instagram, itu kan kayaknya juga kurang. Meskipun kita dapat ilmu, tapi kayak kurang mengembangkan diri ya, Kak ya. Ada nggak sih kemampuan adaptif di tengah pandemi gini tuh yang harus dikembangkan gitu, kalau menurut Kak Satrio? Oke. Ada nggak? Kalau kemampuan adaptif itu sendiri ya, kalau untuk kita sedang di rumah aja kayak gitu kan, sebenarnya banyak hal yang bisa kalian lakuin. Kayak yang, oke, bener banget tadi yang dibilang Wanda, kalian nggak bisa terus rebahan di kasur, kalian cuma tidur-tiduran, scrolling IG or TikTok kayak gitu, karena itu oke, mungkin dalam kurun waktu beberapa menit itu bakal jadi apa ya, something hiburan juga sih buat kalian, tapi ketika lama-lama kan kalian juga pasti bosan kayak gitu. Dan ingat bahwasanya walaupun kalian di rumah, tubuh kalian juga tetap perlu bergerak kayak gitu. Nah makanya kan banyak hal yang bisa kalian lakukan, kalian bisa workout di rumah kan, sekarang kan lagi banyak tuh tren-tren workout. Atau kalian bisa memanfaatkan ponsel kalian itu menjadi hal yang lebih produktif. Contohnya ya, oke, kalian nonton YouTube, tapi kalian nonton workout nih, kalian sambil apa ya, mempraktekannya kayak gitu. Terus
atau bisa mencoba hal-hal baru yang kayak tadi aku bilang tadi, mungkin bisa kalian menanam kayak gitu, bisa kalian cooking, atau kalian bisa ya melakukan berbagai macam hal baru lah. Dan yang sebenarnya bagus teman-teman, ini tuh kalian bisa lebih produktif lagi di rumah dengan mengikuti beberapa kayak webinar-webinar kayak gitu. Karena kebanyakan kemarin kan kita kalau webinar kan kita harus effort nih buat datang ke tempat langsung, atau kita harus apalah gitu. Dan kalau sekarang kan kita tinggal duduk di depan komputer, nyalain komputernya, tinggal menikmati webinarnya sambil dicatat-catat ilmunya. Bisa juga sebenarnya ada juga sih kalau kalian mau program-program sertifikasi. Aku kemarin lancar di LinkedIn sih, itu kayak ada bagian kayak lembaga-lembaga course-course yang buka buat sertifikasi walaupun secara online kayak gitu, kalian bisa manfaatkan juga. Karena biasanya kan kalau normal course kan sangat mahal ya untuk biayanya. Kalau untuk online sendiri biasanya itu lebih murah, dan kalian kan juga bisa juga bisa mengerjakannya di rumah kayak gitu kan, dan sambil duduk-duduk sambil mengerjakan itu kan sangat produktif. Itu sih mungkin hal-hal yang seperti itu sih. Dan ya sama pasti tetap kalau emang harus keluar, adaptasinya kita harus menjaga protokol kesehatan ada ini ya. Gak perlu aku jelaskan lebih detail karena kalian pasti juga udah paham, karena pemerintah selalu Selalu mengingatkan ya. Bener banget. Ternyata banyak banget ya Kak kegiatan yang bisa dilakukan selama di rumah aja nih. Kayak tadi yang disebutin nama Kak Satria tuh workout, habis itu mungkin masak-masak, terus habis itu tadi seminar, webinar gitu ya Kak ya. Nah selanjutnya nih, kalau dari Genbi sendiri, kan kita tuh emang tujuannya tentunya mengabdi kepada masyarakat ya, apalagi di tengah krisis gini. Nah, upaya apa sih yang dilakukan Genbi Semarang tentunya untuk membantu masyarakat di sekitar? Ada nggak Kak? Mungkin bisa dibantu menjelaskan kan, apalagi Satria sebagai ketua Genbi Korkom Semarang. Oke, terkait dengan Genbi sebenarnya walaupun di masa pandemi ini kita tetap back to core value-nya kita sebagai Genbi gitu kan. Kita kan have a mission gitu, kita punya misi untuk jadi frontliner Bank Indonesia kayak gitu kan, sama sebagai sekaligus adanya kita di sini sebagai bentuk pengabdian gitu pada masyarakat kayak gitu. Nah di sini Genbi tetap kita walaupun pandemi yang mungkin kayak ini juga sepertinya yang dilaksanakan semua organisasi yang lain, jadi pandemi itu nggak pernah menyurutkan niat kita gitu untuk tetap melaksanakan kegiatan, karena bagaimanapun juga yang namanya pengabdian, sejatinya pengabdian kemudian kerja profesional itu tuh nggak mengenal situasi apapun gitu. Jadi walaupun kondisinya seperti sekarang ini, kita tetap harus bergerak. Yang dilakukan adalah kita tetap untuk melaksanakan donasi-donasi kayak gitu. Karena kemarin terakhir juga ada donasi juga gitu kan. Nah, jadi di sini kita selalu untuk aware gitu sama kondisi yang ada di lingkungan kita, dan pun juga kegiatan kepada masyarakat yang emang tetap bisa kita laksanakan itu tetap kita laksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu. Misalnya untuk yang ada di desa binaan kan kita juga punya desa binaan ya, bahkan di masing-masing komisariat di masing-masing universitas mereka juga punya desa binaan masing-masing. Nah itu mereka tetap keep in touch nih sama gitu kan, tetap berkunjung tapi ya dengan menggunakan protokol kesehatan gitu. Ketika itu emang memungkinkan, nah itu menjadi salah satu bentuk kita untuk ya tetap aware to our ke masyarakat kita sebagai wujud pengabdiannya kita. Pun demikian dengan program-program yang lain kayak gitu kan, kita kan juga ada official account ya di Genbi Semarang. Nah itu ada banyak sekali tuh info yang kita update, kayak contohnya mungkin kalau teman-teman cek ada lini masa kayak gitu. Itu kan ada juga kegiatan Jumat Berkah yang selalu kita share juga. Kemudian ada Genbi, kegiatan-kegiatan yang lain yang semuanya lengkap di OA-nya Genbi Semarang gitu. Bisa dicek juga di situ. Sebenarnya selama pandemi ini apa sih kegiatan yang kita lakukan gitu. Terus selain itu yang pengabdian ya, terus kemudian yang sebagai frontlinernya Bank Indonesia, kita tetap melaksanakan program-program, misal contoh kemarin sosialisasi UPK 75. Nah alhamdulillah nih teman-teman Genbi ini semua gerak di masing-masing komisariat untuk membantu mensosialisasikan dan juga menyalurkan lah terkait dengan uang peringatan kemerdekaan RI yang ke-75 kemarin. Terus kemarin juga sempat ada sosialisasi ciri keaslian uang rupiah, itu juga sudah dilaksanakan juga alhamdulillah. Terus
ada lagi kemarin UMKM Gayung juga kita udah bantu buat sosialisasi dan meramaikan juga gitu. Jadi segala hal yang memang kiranya masih bisa kita laksanakan sebagai tugas kita dari seorang Genbi tetap kita laksanakan dengan baik gitu sih. Ternyata banyak banget ya kegiatannya dari Genbi Semarang yang dilakukan. Tepuk tangan dulu dong buat ketua Korkom dan teman-teman Genbi Semarang. Keren banget loh. Ya sih pasti semuanya itu ya bisa terlaksana karena jujur ya ini untuk Genbi tahun ini sih ada sekitar 300-an orang, 300 itu kooperatif semua gitu, kayak orang-orangnya benar-benar semangat gitu untuk sebagai seorang Genbi. Jadi di sini sekaligus apa ya poin plus ya yang aku dapat alhamdulillah punya teman-teman yang saling suportif gitu satu sama lain. Jadi juga memudahkan kerja sebagai orang ketua Korkom. Oke. Apalagi anak-anak Genbi kan termasuk anak-anak yang udah terpilih ya, kayak anak-anak yang keren. Tentunya cerdas dan pintar-pintar juga dan aktif tentunya di kegiatan masyarakat maupun di kuliahnya. Bener Nah, banget. Oke, keren juga nih. Nah, Kak, ini kan nanti kan cerita COVID ini kan bakal kita bawa terus nih sampai kita nanti udah mungkin kita jadi kakek nenek kali ya. Nah, apa sih pelajaran yang diambil sama Kak Satrio sendiri di tahun 2020 ini? Oh, kalau terkait dengan COVID ya pelajaran yang bisa diambil sebenarnya di sini kita diajarkan untuk lebih menghargai kehidupan itu. Karena dimanapun juga ya kita mungkin selama ini kita sering menganggap remeh gitu sama satu atau dua hal yang sekiranya itu nggak begitu berdampak gitu pada diri sendiri kayak gitu. Tapi dengan COVID ini kita lebih bisa menghargai kehidupan itu sendiri. Jadi kita bisa lebih banyak quality time juga kan. Kalau kalian in the house masing-masing, kalian everyday with your family kayak gitu kan, dan keluarga kalian bisa lebih banyak quality time dan lain-lain kayak gitu. Itu juga menjadi salah satu poin yang bisa diambil kayak gitu kan. Terus kalian juga di masa pandemi ini kalian juga yang bisa diambil adalah bagaimana menghargai diri sendiri. Kayak ini tuh nunjukin gitu nggak sih, kayak ini lo tuh butuh istirahat gitu. Karena mungkin selama dulu sebelum pandemi teman-teman selalu disibukkan dengan aktivitas kalian masing-masing, bahkan kalian nggak pernah lihat nggak pernah istirahat, kerja dari pagi ketemu pagi gitu. kerja kayak. Nah itu jadi ini kalian lebih bisa untuk menghargai lah diri kalian sendiri. Jadi ya kalian tuh perlu istirahat ya, walaupun kenyataannya work from home malah juga kayak kerja 24 jam kali ya. Tapi at Sama least nggak istirahat. tapi at least minimal kalian nggak terlalu banyak berpindah dari satu tempat ke tempat lain kayak gitu sih. Jadi lebih bisa untuk ya banyak waktu buat sendiri juga gitu. Jadi salah satu poin yang bisa diambil dari pandemi ini sih gitu. Keren banget. Kita tepuk tangan lagi deh buat Kak Satrio. Nah, tadi itu merupakan pertanyaan dari kita nih, Kak. Kemarin di waktu di Gen di Semarang, kita sendiri udah bikin question box yang bisa ditanyakan oleh teman-teman buat Kak Satrio. Nah, ini aku mau bacain beberapa pertanyaan ya, yang sangat menarik tentunya. Nih, Kak Satrio, menurut Kak Satrio, apakah semua orang itu harus sukses dan harus punya kemampuan baru di tahun 2020 ini? Nah, apa ini kalau menurut Kak Satrio? Jadi kalau untuk jawaban itu ya sebenarnya itu uh, bisa dibilang harus, tapi bisa dibilang enggak juga sih. Jadi tergantung bagaimana kalian memposisikan diri. Karena gini sih, yang fakta yang sebenarnya lucu yang aku amati di kehidupan masyarakat ini sekarang, karena masyarakat tuh selalu ingin, yang orang itu selalu ingin yang namanya produktif. Pokoknya dia itu selalu digembleng lah buat ayo produktif selama pandemi, ayo produktif. Padahal sebenarnya ketika kalian terlalu produktif pun juga nggak bagus gitu, ketika kalian memaksa diri kalian untuk melakukan hal yang lebih dari seharusnya yang bisa kalian laksanakan, itu juga pastikan juga akan berdampak buruk pada diri kalian sendiri masing-masing kan. Nah oke lah di situ kalian boleh produktif, tapi tetap standar produktif kalian sama orang lain itu beda gitu. Mungkin kalian kalau lihat katakanlah Master Deddy Corbuzier, dia setiap hari nge-gym, angkat-angkat barbel dan lain-lain, itu karena produktifnya dia kayak gitu. Nah kalau misal contoh aku kayak gitu ya nggak bisa, patah tulangku semua kalau kayak gitu kan caranya. Nah jadi di sini kalian harus tahu porsi dulu kayak gitu, dan apakah seseorang harus sukses, apakah semua orang harus sukses, ya pastilah siapa yang nggak ingin sukses kayak gitu.
Nah tapi di sini cara suksesnya beda-beda. Ada yang dia ngerasa, oh aku dia punya ini punya itu udah sukses. Ada yang orang yang mengukur cara kesuksesannya dari dia punya banyak duit, dia punya banyak uang yang bisa dia habiskan untuk kegiatan hari-harinya, itu suksesnya juga. Tapi ada juga orang yang dia bilang dia sukses karena dia udah punya keluarga yang lengkap, katakanlah dia udah bisa bahagia, atau katakan dia udah bisa masak enak, dia udah bisa. Jadi taraf sukses orang-orang kan beda-beda. Jangan pernah menggantungkan taraf sukses kalian kepada orang lain, karena itu akan menjadi beban pikiran buat kamu sendiri. Pokoknya intinya yang pertama, apakah kamu harus sukses? Yang pertama yang harus kamu cari dulu, kamu harus bahagia dulu. Gitu. Baru ketika kamu bahagia, kamu bisa sukses. Gitu, Mbak Wanda. Nah, keren banget nih kita udah belajar ya Kak ya. Karena kita nggak boleh standarisasi tingkat kesuksesan orang lain buat diri kita ya tentunya. Bener banget. Nah, selain itu nih, selama menjabat jadi ketua Korkom, ada nggak suka dukanya? Atau mungkin harapan di 2021 nanti apa nih yang akan direncanakan gitu? Kalau untuk menjadi ketua Korkom, sebenarnya kalau aku mau bicara soal suka duka, ini masih terlalu dini ya. Karena kan aku baru dilantik ya. Baru aja jadi ketua Korkom ini, gen-gennya belum jalan bener ya. Menyesuaikan gitu kan, masih coba untuk itu. Sebenarnya kalau sampai di titik ini dulu ya, mungkin jawabanku nanti bisa beda ketika nanti udah mulai menjelang akhir kepengurusan atau gimana. Tapi kalau sampai di titik ini, lebih banyak senengnya dulu sih, sukanya dulu, karena ya pertama aku kan orangnya suka ketemu sama orang-orang baru ya. Nanti jadi ini aku ketemu dengan orang-orang baru banget, gak cuma dari Undip aja, kan ada dari universitas yang lain juga, ada 6 pemerintah di Semarang. Itu tentunya bakal change and open my mind gitu. Jadi kayak pikiranku tuh bakal lebih terbuka dan bisa lebih menyesuaikan lagi dengan kultur yang berbeda-beda di masing-masing orang, di masing-masing daerah kayak gitu. Jadi di sini suka banget sih aku bertemu dengan orang baru, termasuk bertemu dengan Mbak Wanda juga, kan rasanya kan seneng gitu karena kita ngobrol. Iya, kita sempat bikin project bareng ya kayak kemarin. Kebetulan kemarin kan itu. Terus sama ya apalagi ya, kalau sukanya juga itu. Terus ya tadi kayak aku bilang tadi, alhamdulillah ketemu dengan orang-orang yang sangat kooperatif dan sangat punya visi maju kayak gitu. Jadi di Semarang ini dibawa kemana, aku nge-brainstormingnya gampang gitu. Dan alhamdulillah teman yang ya sama lah tujuan di Semarang, jadi seneng kayak gitu. Terus kalau dukanya gimana ya, ya sebenarnya kalau ini kita nggak bisa banyak ketemu, kegiatan bareng, koperan bareng, bareng kan asik gitu. Nah, tapi karena pandemi kayak gini, jadi mungkin menghambat lagi beberapa satu titik kegiatan kayak gitu. Tapi overall lebih banyak sukanya sih masih untuk sekarang ini kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, nanti menjelang akhir kepengurusan. Oke. Ini ada salah satu teman kita nih, atau calon penerima beasiswa tahun depan kali ya. Dia nanya, gimana sih Kak waktu wawancara penerima beasiswa Bank Indonesia? Apa aja yang ditanyain, online atau offline? Dan bagaimana cara Kak Satrio menjawab setiap pertanyaannya yang diberikan? Gimana kalau dari Kak Satrio? Oke, kebetulan kan aku 2 kali ya, udah 2 tahun ya dapat BI di 2019 dan 2020. Nah kalau 2019 kemarin, alhamdulillahnya kita masih dilaksanakan offline sih. Tapi kan kalau 2020 ini dilaksanakannya online. Nah kalau kemarin di apa namanya di 2019 itu kan dilaksanakan secara offline, itu benar-benar lebih apa ya, ngelatih mental sih, karena kan kita datang ke BI langsung, terus head to head, face to face langsung lah gitu sama pegawai BI-nya. Jadi mungkin secara irama jantung itu bakal lebih bergetarnya lebih Deg-degan ya Kak? kencang gitu kan. Tapi kalau di terus tahun ini itu dilaksanakannya online, jadi kita deg-degannya nunggu panggilan gitu. Kebetulan kemarin kan panggilannya kan gak ada jadwal khususnya, jadi dipanggil-panggil gitu, jadi deg-degannya gitu, nunggu panggilannya gitu. Tapi kalau untuk eh kalau untuk dalam wawancaranya sebenarnya biasa aja, kayak ya nggak terlalu itulah ya, yang penting teman-teman udah nyiapin diri aja gitu kan, nggak terlalu susah lah gitu. Kalau teman-teman udah
siap-siap gitu dan nyiapin, karena sebenarnya pertanyaannya kan cuma lingkup dari kalian aja gitu kan. Biasanya pertanyaan cuma dari your personality gitu, karena kan kalian kalau di BI itu udah sering aku ngomong juga sih di sama teman-teman yang lain, kan kalian kan ngisi form. Nah, biasanya di form tuh ada informasi lengkap terkait dengan diri kalian. Nah, kayak gitu silakan itu benar-benar diisi dengan sebenar-benarnya kayak gitu, karena ya itu yang jadi bahan utama lah buat yang ditanyain. Karena ini dulu nih contoh, aku dulu waktu 2019 awal itu aku nulis salah satu pembelianku public speaking, bisa MC kayak gitu. Nah bener tuh waktu interview, di interview sama apa namanya pegawai BI-nya, suruh coba simulasi MC kayak gitu-gitu. Nah jadi itu bener-bener ketika kalian cuma ngasal nih nulisnya ya pasti kalian kan kesulitan. Dan ketika emang bener sesuai dengan diri kalian, kalian bisa enjoy kayak gitu. Ya sama paling materi tentang ini sih, kebang sentralan ya kalian harus sedikit tahu lah terkait BI itu apa gitu, fungsinya BI itu apa kayak gitu, tugasnya mereka ngapain kayak gitu. Karena kadang ada nih orang yang nggak tahu dan nganggapnya ya udah BI itu sama kayak bank-bank yang lain gitu, sama kayak bank-bank konvensional, padahal sebenarnya enggak. Kita nggak bisa minjemin kalian duit gitu kan. Jadi ya kita cuma sebagai ibunya dari semua bank-bank gitulah pokoknya kan, kalau BI kan gitu. Nah kalian harus paham lah terkait dengan fungsinya dari bank sentral itu sendiri kayak gitu. Kayak tips and trick dikit-dikit gimana sih caranya buat jadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, dulu nih Undip emang cuma 20 orang ya Kak di 2019 itu. Iya Sekarang yeah, benar. ada, nah itu apa nih dampak ke organisasi Gen di Undip sendiri? Oke, jadi ini sebuah apa ya, hal yang luar biasa sih menurutku bagi Undip. Karena kan kemarin kita cuma dapat kuota 20 orang. Nah sekarang udah berkali-kali lipatnya kan, sekarang jadi 80 kan kuotanya. Nah di situ itu bener-bener apa ya, something big untuk Undip gitu, karena otomatis di sini harus ada redesign organisasi otomatis, karena kan apa namanya, dulu cuma 20 orang, sekarang 80, lebih kompleks, lebih banyak orang yang harus diatur kayak gitu. Nah alhamdulillahnya kemarin Undip berhasil memilih ketua ya Mbak Ani. Itu alhamdulillah Mbak Ani punya visi yang bagus, dia bisa untuk meredesain organisasi lah yang di Undip, dan alhamdulillah sampai sekarang juga berjalannya lancar kayak gitu. Ini buktinya podcast juga berjalan kayak gitu Iya, kan. benar Jadi banget. nah paling tantangannya di situ sih, karena kan lebih banyak orang, dan paling untuk lebih memastikan kontribusi orang-orang itu gitu, karena kan kita kan di sini dapat beasiswa, kita dapat fresh money, dapat pembinaan soft skill dari BI, otomatis kita nggak bisa kalau cuma kayak gitu. Jadi harus ada yang kita berikan kembali nih sebagai bentuk kontraprestasi kita sama BI gitu, kalau dengan kita aktif berkontribusi kegiatannya kayak gitu. Oke, berarti kembali lagi ya Kak, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita daftar ya. Kita harus Bener banget. memenuhi, kita dapat hak, tapi kita juga harus memenuhi kewajiban kita sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Betul kan ya? Oke, Bener, oke. bener. Udah pinter Oke, ya sekarang ya. alhamdulillah ya Kak ya. Oke, ini tadi sekaligus penutup pertanyaan kali ini. Jadi Udah habis. udah. Jadi aku mau menyimpulkan ya Kak ya, pertanyaan kita dari awal, dari Aku akhir mau ini closing tuh. statement dong nanti. Oh iya, boleh. Ini aku kasih eh, kesimpulan dulu kali ya Kak ya. Nah, jadi meskipun sama pandemi ini, kita tuh tetap dituntut untuk menjadi orang yang harus mencintai diri kita sendiri. Dimana kita harus sadar bahwa hidup itu nggak cuman tentang diri kita sendiri, kita harus memperhatikan orang lain. Tentunya tadi menjaga protokol, itu kan kita menghargai orang lain juga ya Kak ya. Terus kita Bener. harus bisa mengembangkan skill, soft skill, meskipun kita di rumah aja. Seperti tadi, kita bisa ikut webinar, kita bisa melakukan jadi aktivitas seperti workout, atau kesukaan hobi kita. Dan terus, kalau kita udah berusaha nih, tentunya ada, seperti tadi yang dikatakan Kak Satrio, ada doa untuk menyertai usaha-usaha kita semua. Oke, mungkin Kak Satrio mau closing statement dulu buat teman-teman Gendi. Kalau untuk closing statementnya ya mungkin ini sih kata-kata yang mungkin klise lah gitu disampaikan sama banyak orang gitu. Mestinya teman-teman harus tetap semangat terus gitu, jangan pernah menyerah. Apalagi di kondisi seperti ini, jangan pernah sampai teman-teman kalah sama keadaan gitu.
Bahkan kalau kata orang ya, yang namanya hujan aja itu kan hujan kan sumber rezeki, itu pun turun dari awan yang berkabut hitam kayak gitu kan. Dan selalu ada rezeki lah di balik sebuah hal yang buruk kayak gitu. Pokoknya intinya seperti itu. Dan tiap harinya kita kan masih ada sekitar 2 bulan lagi ya di 2020 gitu. Nah, teman-teman harus selalu semangat. Pokoknya selalu ada hari pagi yang baru, dan itu ada kesempatan yang baru yang akan menyambangi teman-teman. Jadi teman-teman ini harus keep positive mind gitu, dan selalu berpikiran positif kayak Kak bilang tadi, dan selalu untuk berusaha menjadi versi yang lebih baik dari kalian sendiri tiap harinya. Dan mungkin terakhir dari aku, teman-teman jaga kesehatan terus, mudah-mudahan kita bisa cepat segera ketemu lagi, teman-teman di Semarang kita bisa ketemu meet up bareng-bareng. Pokoknya teman-teman harus jaga diri, stay positif, dan semoga di masa pandemi ini teman-teman selalu dijauhkan dari virus dan segera didekatkan dengan yang serius. Aduh, tetap ada ya kayak soal cinta-cintanya dikit ya. Oke, ini apa? Oke, terima kasih buat Kak Satrio udah menjadi narasumber di podcast perdana kita tentunya. Dan nanti masih banyak podcast yang akan kita bahas tentunya yang lebih menarik. Jadi buat teman-teman Gen di Undip, tentunya nanti Gen di Semarang juga, jangan pernah lewatkan podcast dari kita ya. Oke, mungkin segitu dulu. Sampai Sampai jumpa. Terima kasih Wanda. Iya, makasih juga Kak Satrio.